dari mahasiswa Santo Bonaventura Delitua Keuskupan Agung Medan dari ruangan Santo Antonius Padua akan menampilkan video kami yang berjudul Rumah Adat Karo ataupun Siwaluh Jabu dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Selamat menyaksikan Rumah Adat Karo, rumah tradisional yang terkenal di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Rumah Adat Karo yang disebut dengan Siwaluh Jabu. Istilah Siwaluh Jabu dalam bahasa Karo yaitu waluh yang berarti 8 dan jabu yang berarti keluarga. Jadi yang dimaksud dengan Siwaluh Jabu adalah rumah adat yang dihuni oleh 8 keluarga. Karena daya tampung cukup banyak, bangunan ini cukup besar dan disebut paling besar jika dibanding rumah adat yang berada di Sumatera Utara. Karena dihuni 8 keluarga, penempatannya pun diatur oleh ketua adat setempat. Pembagian ini terdiri dari jabu jahe, jabu hilir, jabu julu atau jabu hulu. Sementara jabu jahe masih dipecah lagi menjadi jabu rumah sedipar ujung kayu dan jabu ujung kayu. Keluarga yang dianggap utama berada di sisi tengah, sementara keluarga yang lain berada di sisi kanan dan kiri. Peran yang diambil masing-masing keluarga juga ditentukan oleh pemangku adat, dan ada juga sebagai pemimpin, wakil pemimpin, beserta lain-lain. Dimensi Rumah Adat Karo dapat dikatakan sebagai bangunan berukuran besar yang panjangnya mencapai 17 meter, lebarnya 12 meter, dan ketinggian 12 meter. Daya tampung Rumah Adat Karo. Dengan ukuran rumah yang besar ini, Rumah Adat Karo bisa ditempati oleh 8 keluarga atau 40 orang penghuni. Hitungan ini diukur rata-rata anggota keluarga besar yang terdiri dari 5 orang, yakni suami, istri, dan 3 orang anak. Anak-anak kecil akan tidur bersama orang tuanya hingga menjelang umur dewasa. Sementara para pria dewasa istirahat malam di balai-balai lumbung dan para gadis tidur bersama anggota keluarga lainnya. bahan material yang dipakai untuk pendirian Siwaluh Jabu menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam. Untuk bagian tiang dinding, lantai, dan semua kerangka memakai bahan kayu dan bambu yang diambil dari hutan. Kayu yang dipilih ini pun tidak sembarangan, sebab hanya kayu drasi, kayu ambar tuah, dan kayu sebernaik saja yang dipakai. Kayu-kayu ini dipakai karena dipercaya punya beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. Kayu drasi dipercaya bisa menjauhkan penghuni rumah dari segala macam penyakit. Kayu ambar tuah dipercaya bisa mendatangkan tuah dan kesejahteraan. Kayu sebernaik dipercaya bisa memudahkan datangnya rezeki. Sementara untuk atapnya memakai ijuk yang sudah kering. Ijuk ini akan memberi manfaat yang bagus untuk penghuninya, di mana ruangan tidak akan terasa panas dan kuat dikala hujan menerjang. Untuk menyambungkan semua bagian, kayu-kayu ini diikat dan dililit dengan tali ijuk tanpa memakai paku. Tahap-tahap pembangunan Rumah Adat Karo atau Siwaluh Jabu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandi-pandikan tapak rumah. Sebagai langkah pertama, pihak keluarga akan menentukan letak dan arah rumah yang akan didirikan. Yang kedua, ngempak. Setelah arah dan posisi rumah sudah ditentukan, maka waktu pembangunan akan ditentukan. Untuk menentukan tanggal yang baik dalam mencari kayu di hutan, seorang dukun lagi-lagi akan diundang untuk melihat tanggal baik atau buruknya. Bisa dilihat dari cara jatuh kayu atau waktu ditebang. Lagi-lagi hanya dukunlah yang bisa melakukan ini. Agar penghuni hutan tidak murka karena pohon-pohonnya ditebang, maka upacara ritual persembahan juga dilakukan pada fase ini. Yang ketiga, ngerintak kayu. Pada tahap ketiga, keluarga yang akan mendirikan Siwaluh Jabu akan bagi-bagi daun sirih kepada warga desa. Hal ini dilakukan sebuah pemotongan agar dibantu dalam mengangkut kayu-kayu dari hutan yang ditebang. Setelah kayu itu sampai di tempatnya, ditujukan untuk digelar makan-makan bersama warga. Keempat, pebelit-belitkan. Pada tahap keempat, keluarga yang akan membangun Rumah Adat Karo akan mengundang para pekerja untuk datang ke rumah. Lama pembangunan dan berapa upah yang mesti dibayar kepada para pekerja akan dibicarakan di tahap ini. Dan yang kelima adalah mahat.
Pada tahap kelima inilah pembangunan rumah benar-benar akan dimulai. Kayu-kayu dari hutan tadi akan dipotong dan dipahat sesuai dengan penentuannya. Pada proses peletakan batu, sekali lagi akan diadakan upacara ritual supaya pendirian rumah itu bisa mendapat keberkahan dan terhindar dari hal-hal buruk. Dan yang keenam, ngampeken tekang. Sesudah pondasi selesai dibangun, keluarga serta masyarakat desa akan diminta bantuannya dalam proses memasang balok kayu di atas pondasi-pondasi tersebut. Hal ini karena kayu-kayu balok tersebut berukuran besar dan cukup berat, sehingga dibutuhkan banyak orang untuk bekerja sama untuk memasangnya. Pemasangan atap rumah yang dibuat dari ijuk juga dilakukan pada fase ini. Ketujuh, ngampeken ayo. Yang dimaksud ayo adalah anyaman bambu yang terletak di bagian atap Siwaluh Jabu. Pada tahap ketujuh inilah ayo atau anyaman bambu itu akan dipasang. Kelapan, pemasangan tanduk kerbau. Sebagai tahap terakhir, pemilik rumah akan memasang tanduk kerbau di bagian atas. Pemasangan ini harus dilakukan di malam hari, kemudian diikat dengan tali ijuk. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan warga setempat yang meyakini kalau tanduk kerbau ini bisa menolak bala. Siapa saja yang punya niat buruk akan ditangkal oleh tanduk kerbau dan ia tidak akan bisa masuk ke area rumah. Kesembilan, bengketi jabu simbaru. Proses ini merupakan ritual saat pemilik rumah akan menghuni rumah adat Karo yang baru selesai dibangun. Lagi-lagi seorang dukun akan dipanggil dalam ritual ini demi menghindari hal-hal yang buruk. Selain itu, pesta untuk wujud rasa syukur juga akan digelar oleh pemilik rumah dengan mengundang pemangku adat, kerabat, teman-teman, dan orang sekampung. Terhitung sejak awal proses pembangunan hingga ke tahap akhir ini, pendirian rumah adat Siwaluh Jabu dibutuhkan waktu paling tidak 2 tahun. Karena di samping arsitektur rumit, banyak upacara juga yang mesti diadakan. Bagian-bagian rumah adat Karo Siwaluh Jabu dibagi beberapa bagian menurut fungsinya masing-masing, yakni bagian atas, tengah, bawah, dan luar. Yang pertama itu adalah bagian bawah. Sama seperti rumah panggung yang lainnya, rumah adat Karo ini juga memiliki kolong di bawahnya. Dulu, area ini dipakai untuk lokasi penempatan hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, atau babi. Namun, seiring meningkatnya kesadaran kesehatan dan kebersihan warga setempat, hewan-hewan ternak ini tidak ditempatkan di dalam kolong. Sekarang, bagian ini dibiarkan kosong saja atau dipakai untuk lokasi penyimpanan kayu atau gerobak. Dan yang kedua itu bagian tengah. Di area tengah rumah ini, semua aktivitas keluarga dilakukan, dari bersantai, bercengkrama, memasak, makan, dan tidur. Disinilah terdapat 8 buah jabu untuk masing-masing keluarga yang tinggal di rumah adat Karo ini. Posisi jabu ini sudah diatur sehingga setiap jabu akan saling berhadapan dan dibatasi dengan sekat kain pembatas. Untuk kegiatan memasak, ada 4 buah dapur yang letaknya di depan jabu. Jadi, satu dapur bisa dipakai bersama-sama oleh 2 keluarga untuk memasak. Proses pengolahannya pun sangat sederhana, sebab dapur ini masih memakai kayu kering sebagai bahan bakar dan belum memakai tabung gas. Hal ini juga berlaku untuk pemakaian setrika yang masih memakai bara dalam menghasilkan energi panasnya. Di bagian atas lokasi memasak, ada serbak rak kayu dalam posisi menggantung. Dahulunya, rak kayu ini dipakai untuk tempat mengeringkan padi sebelum ditumbuk dalam lesung. Tapi, rak ini sekarang lebih banyak dipakai untuk tempat menyimpan alat makan dan alat dapur, seperti piring, gelas, pisau, dan lain sebagainya. Bagian atas. Banyak yang menempatkan jika bagian atas Siwaluh Jabu digunakan sebagai kamar tidur, padahal tidak demikian. Bagian atas dari rumah adat Karo ini dipakai sebagai tempat untuk menaruh kayu bakar. Untuk menaruh, sudah ada 2 buah tangga yang disediakan oleh penghuni rumah dan sifatnya portable,
sehingga memudahkan untuk menaruh atau mengambil kembali. 4. Bagian luar. Bagian luar siwaluh jabu merupakan tempat tumbuhnya benih-benih cinta antara pemuda dan gadis Karo. Posisinya ada sisi depan dan belakang rumah Karo yang dinamakan ture. Tempat ini dibuat dari bambu dalam posisi mendatar, lengkap juga dengan sebuah tangga untuk menaiki dan menuruninya. Nah, gadis-gadis Karo biasanya menganyam tikar di ture ini. Pada saat menganyam inilah para pemuda Karo suka datang menghampiri guna menemani gadis-gadis itu. Untuk urusan bersih diri, mandi, dan mencuci juga dilakukan di area luar siwaluh jabu. Hal ini dikarenakan di dalam rumah tidak disediakan kamar mandi ataupun tempat cucian. Zaman dulu kegiatan bersih-bersih ini dilakukan di sungai-sungai, tapi sekarang aktivitas ini sudah dilakukan di kamar mandi umum yang posisinya cukup dekat dengan siwaluh jabu. Struktur rumah Karo atau siwaluh jabu. Yang pertama adalah tiang. Rumah adat Karo didirikan memakai 16 tiang yang disandarkan pada batu-batu berukuran besar yang didapatkan dari sungai atau gunung. Sebanyak 8 tiang dipakai sebagai penyangga atap dan lantai. Sementara 8 tiang sisanya digunakan untuk penyangga lantai saja. Dan yang kedua adalah dinding. Bagian dinding dari rumah adat Karo dipakai juga untuk menunjang atap. Pintu masuk dan jendela dipasang tepat di atas dinding yang miring di atas lingkaran balok. Dan yang ketiga adalah pintu masuk. Rumah adat Karo adalah rumah yang didirikan dalam bentuk yang simetris untuk kedua porosnya. Hal ini menyebabkan pintu masuk yang ada di kedua sisi rumah ini kelihatan hampir sama. Dengan begitu, sulit dibedakan bagian mana yang menjadi pintu utamanya. Pintu ini ukurannya cukup kecil dan pendek serta dibuat dengan daun pintu ganda. Ukuran yang kecil ini dimaksudkan supaya setiap orang yang masuk ke dalam rumah adat Karo harus dalam posisi menunduk sesuai dengan adab kesopanan dalam tradisi Karo. Sebagai hiasan, pada bagian kusennya dihias dengan ornamen-ornamen rumit yang dibuat dengan gusar dan anak panah. 4. Jendela. Struktur jendela di rumah adat Karo dibuat dengan model daun jendela tunggal. Secara total, paling tidak ada 8 buah jendela di rumah adat Karo, di mana masing-masing jabu memiliki satu jendela. Jika dilihat bagian kusen, jendela ini terdapat ukiran-ukiran yang cukup rumit yang dibuat dari susunan busur dan anak panah. Kelima, perapian. Di dalam siwaluh jabu dilengkapi juga dengan perapian yang dipakai untuk kegiatan memasak bersama. Paling tidak terdiri dari 4 perapian. Di sini masing-masing dipakai oleh 2 keluarga. Keenam, atap. Kerangka atap untuk rumah adat Karo dibuat dari kombinasi material bambu dan pohon aren. Kayu aren ini berada di bagian bawah, lalu dilapisi dengan anyaman bambu di atasnya. Untuk bagian luar, atap ini dilengkapi dengan lapisan ijuk hitam yang cukup tebal dan diikatkan pada kerangkanya. Sementara untuk bagian bumbungnya dibuat dari jerami kering dengan ketebalan dari 15 cm sampai 20 cm. Untuk menahan hujan deras, ada tumbuhan yang ditanam pada sisi terendah atap pertama tepat di pangkalnya sebagai menjalar ke bawah sisi dinding. Sebagai hiasan pada ujung atap yang menonjol dipasang tikar berbahan bambu yang menarik. Dari atap inilah bisa diketahui status sosial penghuninya dengan melihat ukurannya yang besar dan susunan atapnya yang rumit. Keunikan rumah adat Karo atau siwaluh jabu. Yang pertama adalah penjaga siwaluh jabu. Suku Karo meyakini dulu ada sosok penjaga kampung dalam wujud gaib. Sosok penjaga kampung ini dipercaya bersemayam dalam bentuk garam yang ditaruh dalam wadah di langit-langit siwaluh jabu. Dari garam inilah warga setempat bisa mendapat gambaran baik atau buruknya sesuatu. Jika saat diturunkan garam ini, posisinya berdiri, dipercaya sesuatu yang jelek akan terjadi. Namun, jika diturunkan garam ini, posisinya tidur, diyakini sesuatu yang baik akan terjadi. Biasanya, ritual ini dilakukan sebelum perang maupun sebelum masa tanam. Namun,
Karena upacara ini membutuhkan biaya yang cukup besar, lama-kelamaan ritual ini mulai ditinggalkan. Kedua, struktur tahan gempa. Dalam suatu keunggulan yang dimiliki si Walu Jabu adalah tahan gempa. Sistem ini terjadi hanya memakai metode tradisional, di mana batang ijuk digunakan untuk melapiskan palas yang berada di antara kayu tiang, penyanggah, dan batu fondasi. Batang ijuk ini fungsinya adalah untuk merendangkan getaran, sehingga bangunan di atasnya dapat ikut arah getaran gempa dan tepat kokoh berdiri sesudahnya. Terima kasih sudah menonton. Merjua-jua!